ya berspektif gender, panduan perlindungan hak perempuan dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender di masa COVID-19, panduan perlindungan pekerja migran dalam masa pandemi, penanganan kasus KDRT dalam masa pandemi. Kementerian P3A terlibat dalam layanan psikologi sehat jiwa atau Sujiwa yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden. Layanan Sejiwa merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi, konsultasi, dan pendampingan khususnya terkait masalah perempuan dan anak di masa pandemi. Berdasarkan survei dari yang waktu itu di-share sama panitia, itu tantang si korban kekerasan itu seperti pihak polisian yang kurang maksimal dengan alasan status korban itu 10%, kendala bahasanya 10%, tidak ada kondisi korban tidak stabil atau keinginan berubah-ubah. Itu 16%, membangun tidak ada rumah singgah 11%, dan proses hukum yang lama berdampak pada perlindungan korban. Itu berdasarkan pengalaman para teman-teman. Terus bersama dengan partner dan masyarakat internasional itu melakukan membantu pemerintah dan tantangan migrasi, meningkatkan pemahaman tentang isu migrasi, serta menegakkan martabat kesejahteraan migran dan keluarganya dan komunitasnya. Indonesia itu sebagai negara transit bagi pengungsi yang diselundupkan dari negara asal. Jadi, karena tinggal 1 menit lagi ya. pengungsi adalah masyarakat atau yang terpaksa pindah dari negara asalnya karena ancaman keselamatan yang kuat akan menjadi korban penyiksaan karena perang atau karena bencana. Menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu. Kondisi pengungsi itu menunggu menjalani proses verifikasi untuk tujuan resettlement atau penempatan ke negara ketiga. Tidak bisa mengakses hak-hak dasarnya seperti tidak bekerja atau melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. Tidak bisa mengakses pendidikan di luar pendidikan dasar dalam situasi ketidakpastian dalam waktu panjang. Tergantung sepenuhnya dari dukungan IOM, UNHCR, dan pemerintah Indonesia. Perpres 125 tahun 2016 tentang pemerintah Indonesia yang memberikan perlindungan terbatas bagi pengungsi sebagai daerah transit. Bantuan kemanusiaan dasar bagi pengungsi dan pencari suaka itu karena dia tidak bisa bekerja, jadi diberikan bantuan seperti tunjangan hidup, bantuan kesehatan, dan kesehatan mental. Kalau kondisi pengungsi dalam konteks GBV
kemungkinan untuk bekerja sambil menunggu solusi jangka panjang menjadi faktor-faktor penyebab masih kurangnya kesadaran di antara para pengungsi itu sendiri tentang hukum dan prosedur yang relevan untuk mengakses beberapa profil lintas Ya, Indonesia. 916. Siva? Ya udah Bu. Baik, sudah 916 ya. Terima kasih. Siva, terima kasih atas catatannya. Sudah cukup komprehensif ya, walaupun di materi yang terakhir belum sempat tersampaikan ya. Jadi kemarin ada 3 narasumber yang PA, ada ASDEP PHP bidang rentan, Ibu Valentina Ginting, kemudian Ibu Anas ya, Nastasi IOM menjadi narasumber. Kemudian di sesi ketiga kita membongkar terkait dengan tiga hal yang kita kemarin pelajari gitu. Nah, tadi Siva sudah banyak sekali menyampaikan hal juga ya, dengan kontribusi kemarin itu sebagai penyimak dan pencatat ya. Jadi tangan dong untuk Siva. Nah, karena sudah di 98 narasumber dan moderator, saya akan perkenalkan dulu moderatornya untuk memfasilitasi diskusinya. Feni Siregar, beliau adalah Seknas, Sekretaris Nasional Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. Feni, apakah sudah siap di sana? Kemudian yang menjadi narasumber dari UNHCR itu adalah Mas Isa Sumawijaya ya, Assistant Protection Officer dari UNHCR. Kepada Feni, silakan. Feni. Halo, Fen. Oke, baik. Sembari menunggu Feni ya. Silakan Mas Isa, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya. Karena teman-teman ini sangat gercep, Mas. Ketika misalnya kemarin dari IOM, mereka langsung tanya, Mas, nomor handphonenya berapa? Gitu. Nah, ini juga jangan-jangan ditanya nih. Yang duluan tuh ditanya, Mas Isa, nomor HP-nya berapa? Gitu. Silakan berkenalan dulu, Mas, sembari kita menunggu Feni. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Susi, terima kasih teman-teman udah memberikan kesempatan kepada UNHCR untuk bisa berpartisipasi untuk 1 jam ke depan. Tadi sudah disebutkan nama saya Isa Sumawijaya. Saya bekerja di bagian legal protection di kantor UNHCR. Dan di kegiatan kali ini saya juga didampingi beberapa teman di ada unit namanya perlindungan berbasis komunitas, Mbak Dia dan yang mereka biasanya menangani juga mengenai isu-isu kekerasan berbasis gender, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Jadi paling nanti saya akan coba memberikan paparan yang berkaitan dengan isu ini untuk 1 jam ke depan, mungkin kurang dari 1 jam karena juga mungkin nanti ada beberapa teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita respon. Jadi mungkin mohon izin Ibu bisa kita share PowerPoint kita atau masih mau menunggu Mbak Feni? Saya pikir langsung aja, Mas. Aja ya. Siap. Baik, mau cek kelihatan nggak Ibu? Apa namanya? Sudah terlihat. Baik. Di saya terlihat. Sudah. Baik. Oke, jadi tadi sudah, terima kasih tadi Mbak dari, saya lupa dari Bekasi ya, yang sudah memberikan review hari pertama, itu sangat penting sekali, karena bagi kami juga untuk mengetahui apa yang sudah disampaikan di hari pertama, dan kami sangat senang sekali kalau ternyata juga definisi pengungsi sudah termasuk di dalam situ, bahkan beberapa solusi yang kita tawarkan untuk pengungsi dan permasalahan-permasalahan juga sudah didiskusikan. Jadi saya rasa itu penting sekali, jadi tidak akan kita ulangi lagi. Tapi mungkin saya ingin
kalau belum disampaikan, saya ingin menunjukkan statistik sebagai awal mula dari presentasi ini. Saya yakin kemarin mungkin teman-teman IOM, Mbak Ana sudah menyampaikan. Ini berdasarkan tahun 2021 bulan Mei akhir. Ada 13.435 individu yang terdaftar di UNHCR, baik sebagai pengungsi ataupun sebagai pencari suaka. Dan tentunya teman-teman juga pasti sudah disampaikan kemarin, nyaris 8.000-nya itu di bawah naungan IOM, yang IOM itu memberikan akomodasi dan layanan-layanan dasar lainnya bagi para pengungsi. Nah, lebihnya sekitar 5.000 itu mereka tinggal mandiri. Nah, yang tinggal mandiri ini juga bisa menjadi tantangan terutama dalam konteks GBV, karena tentunya mereka tinggal secara mandiri di tengah-tengah masyarakat yang kadang-kadang mereka berpindah-pindah dan itu akan sangat sulit untuk diawasi, sehingga juga akan menimbulkan beberapa tantangan dalam hal pelaporan, kalau ada insiden-insiden yang berkaitan dengan GBV dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa pengungsi yang mereka tinggal di kota-kota yang sayangnya UNHCR dan IOM pun tidak ada di situ. Seperti di Jombang, ada di Tegal, dan lain sebagainya. Ini terus terang menjadi salah satu tantangan juga, bukan hanya dalam konteks GBV, tapi konteks pelindungan secara umum. Secara peraturan mereka harusnya memberitahukan baik itu UNHCR. Baik, teman-teman bisa lihat di layar komposisi dari 13.000 lebih ini, berapa sih anak-anaknya, berapa sih dewasanya, dan bahkan juga dalam hal jenis kelamin, perempuan, wanitanya juga ini disebutkan di layar teman-teman. Dan lokasinya, di pulau mana sih, di kota mana sih pengungsi itu berada. Dan seperti teman-teman ketahui, memang mayoritas pengungsi itu tinggal di wilayah Jabodetabek, ada lebih dari 7.000 individu. Tapi juga di pulau atau kota-kota lain itu juga ada jumlah yang cukup signifikan, di Medan, di Makassar, Tanjung Pinang, Pekanbaru, dan lain sebagainya. Nah, dari mana aja sih pengungsi itu berada? Mungkin kemarin juga sudah disampaikan, per Mei 2021 itu ada sekitar 49 kewarganegaraan yang terekam di kantor UNHCR, dari Afghanistan sampai Yemen. Mereka mencari suaka atau mencoba mendapatkan perlindungan internasional di Indonesia, yang mayoritasnya memang mereka ini berasal dari Afghanistan. Dan kebanyakan dari Afghanistan pun mereka ini merupakan suku minoritas dan juga agama minoritas, Hazara dan Syiah Muslim, yang karena identitas kesukuan dan agama mereka menjadi target persekusi ya dari beberapa kelompok militan, dan negara juga terbukti tidak bisa memberikan perlindungan yang efektif bagi mereka, sehingga akhirnya mereka harus kabur dari negaranya. Hal yang penting, di hari pertama teman-teman sudah mendapatkan pengungsi, ada pengungsi-pengungsi yang lari dari negaranya hanya karena jenis kelamin mereka, gender mereka. Jadi wanita itu cukup untuk menjadi alasan untuk mereka menjadi target persekusi. Tapi merupakan kenyataan, dan ini juga bagi UNHCR dan mitra-mitra kami tentunya, ketika mereka di Indonesia, karena kita harus tahu apa yang terjadi, nggak cuma yang di negara asal, tapi ketika mereka melakukan dari satu negara ke negara lain, karena biasanya seperti kita ketahui, penyintas korban-korban kekerasan mereka akan menjadi sangat rentan untuk menjadi penyintas lagi di tempat-tempat lainnya, dan ini yang terjadi bagi kebanyakan. Teman-teman, saya rasa ini juga sangat penting untuk disampaikan. Ini merupakan kartu identitas yang diterbitkan oleh UNHCR, karena mungkin nanti kalau ada intervensi yang teman-teman lakukan, saya rasa penting kartu untuk individu yang sudah mendapatkan status fitur security yang cukup sehingga sangat ada barcode-nya dan segala macamnya. Dan bahkan kita juga sudah mengembangkan adanya aplikasi di handphone, baik itu di Android ataupun di iPhone, untuk teman-teman siapapun itu bisa menginstal dan nanti bisa melakukan verifikasi juga langsung gitu ketika
berhubungan dengan teman-teman pengungsi hanya untuk mengecek apa benar ini pengungsi atau bukan. Ketika teman-teman melakukan scan di aplikasi handphone itu, teman-teman akan mendapatkan info-info mengenai nama, asal negara, nomor kasusnya di UNHCR, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada satu dokumen yang kita tidak tunjukkan di sini, tapi dokumen ini merupakan sertifikat yang biasanya kita keluarkan untuk individu-individu yang statusnya masih pencari suaka. Jadi apa sih bedanya pencari suaka dan pengungsi? Tentunya pencari suaka itu statusnya masih belum ditentukan apakah orang ini pengungsi atau bukan berdasarkan Konvensi 51. Tapi hal ini tidak berubah berbeda mengenai layanan atau bantuan yang bisa didapatkan oleh mereka. Terutama dalam konteks GBV dan lain sebagainya, mereka mendapatkan layanan yang sama juga seperti orang-orang yang statusnya sudah dianggap sebagai pengungsi. Saya rasa kalau teman-teman bertemu dengan pencari suaka, mereka itu biasanya tidak punya kartu, tapi mereka punya semacam sertifikat bentuknya A4, dan memang sayangnya belum ada aplikasi di handphone yang bisa memverifikasi itu. Jadi kalau untuk mengecek, teman-teman bisa langsung menghubungi kami UNHCR untuk memverifikasi apakah benar orang ini pencari suaka atau bukan. Baik, kemarin juga Mbak Ana sempat menyebutkan kepada kami, mungkin juga di sesi ini kita bisa sedikit mengomongi masalah kerangka hukum nasional dan internasional tentunya berkaitan dengan penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia. Dan saya rasa teman-teman sudah mengetahui walaupun Indonesia ini bukan negara ratifikasi Konvensi 51, tapi konsep suaka atau mencari suaka atau hak untuk mencari suaka ini sebenarnya merupakan hak konstitusi yang sudah diakui di Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga ada beberapa kerangka hukum nasional, baik itu dalam bentuk undang-undang dan peraturan, yang juga sudah mengakui mengenai hak mencari suaka, dan bahkan teman-teman juga sudah mempelajari kemarin Perpres 125/2016 sangat spesifik mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri. Dalam konteks regional dan juga hukum internasional, teman-teman sudah mengetahui lebih jauh juga kemarin, kita memiliki deklarasi umum HAM yang juga mengakui hak mencari suaka, dan juga dalam konteks ASEAN, kita memiliki deklarasi HAM ASEAN yang juga mengakui hak mencari suaka di Asia Tenggara, dan yang baru-baru ini juga diadopsi yang cukup relevan dengan konteks ini adalah deklarasi hak anak dalam konteks migrasi, yang mengakui anak baik itu yang mencari suaka ataupun pengungsi atau bahkan migran untuk bisa mendapatkan perlindungan khusus ketika berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, jadi kerangka-kerangka hukum lainnya apalagi yang biasanya kita gunakan sebagai pekerja kemanusiaan dalam kegiatan advokasi kita ke pemerintah. Teman-teman mungkin sudah mengetahui beberapa konvensi HAM yang sudah kita ratifikasi, baik itu ICCPR, Konvenan ECOSOC, Konvenan Ekonomi Sosial Budaya, Konvensi Hak Anak, dan tentunya yang paling relevan tentunya CEDAW. Karena bagi kami CEDAW, perspektif kami, CEDAW itu berlaku, sebagaimanapun juga konvensi HAM lainnya berlaku untuk semua orang yang ada di teritori Indonesia tanpa diskriminasi. Karena ini merupakan spirit dari semua konvensi HAM, yaitu prinsip non-diskriminasi, yang mana konvensi atau provisi di semua konvensi ini berlaku untuk semua orang tanpa membedakan statusnya, baik itu kebangsaannya, rasnya, agamanya, dan lain sebagainya. Dan saya rasa ini juga ingin saya elaborasi sedikit mengenai CEDAW terutama. Teman-teman mungkin sudah mengetahui kalau konvensi HAM itu memiliki... Mas Isa, boleh di slideshow biar jelas ininya? Oh, baik, mohon maaf. Oke, terima kasih. Ya, jadi teman-teman mungkin sudah mengetahui juga untuk semua konvensi HAM itu memiliki komite-komite yang mengawasi implementasi dari konvensi HAM itu di negara-negara peserta. Sama seperti ICCPR yang memiliki Human Rights Committee, CRC yang memiliki komite hak anak, dan lain sebagainya. CEDAW juga memiliki komite yang mengawasi implementasi CEDAW di negara-negara peserta. Dan komite-komite ini tentunya teman-teman lebih mengetahui dari saya juga memiliki kewenangan dalam hal menginterpretasikan dan memberikan bimbingan mengenai pasal-pasal yang ada dalam konvensi tersebut. Seperti CEDAW, mereka itu mengeluarkan, mereka nyebutnya general recommendation,
ada General Recommendation nomor 32 itu tahun 2014 yang mana itu secara spesifik menyebutkan mengenai penanganan isu-isu gender di situasi kepengungsian, situasi pencari suaka, kebangsaan, dan wanita-wanita yang tidak memiliki keluarga negara. Jadi ini merupakan konfirmasi bahwa CEDAW juga itu berlaku bagi wanita-wanita yang bukan warga negara, dalam hal ini pengungsi, pencari suaka, dan bahkan wanita-wanita yang tidak memiliki keluarga negara atau statelessness. Jadi saya rasa ini penting sekali, dan teman-teman kalau ingin membaca general recommendation itu bisa dilihat di layar saya itu, saya kasih juga linknya, yang mana di situ menyebutkan secara detail apa yang direkomendasikan oleh CEDAW dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, wanita, dalam konteks kepengungsian dan juga suaka. Ya, secara spesifik Perpres 125/2016 memang merupakan satu-satunya kerangka hukum nasional yang menangani penanganan pengungsi di Indonesia. Dan komponen utamanya itu ada 4 yang teman-teman bisa lihat di Perpres itu. Dari penemuan, penampungan, keamanan, dan juga pengawasan keimigrasian. Yang saya rasa kemarin juga sudah disebutkan oleh berbagai narasumber. Yang sangat penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita baru saja melakukan rapat koordinasi nasional di Bali 16-17 Juni minggu lalu. Teman-teman IOM juga terlibat di situ dan semua kementerian lembaga juga ada di situ, dari Kemenlu, Kemenko Polhukam, KPAI juga terlibat, Komnas HAM terlibat, dan lain sebagainya. Rapat kali itu memberikan rekomendasi harus adanya revisi terhadap Perpres 125/2016 ini. Karena memang Perpres 125/2016 ini memiliki provisi-provisi yang kurang lengkap, dirasa kurang lengkap, tidak rights-based, jadi tidak menyebutkan edukasinya itu apa, kesehatan itu antara lebih elaboratif. Jadi hal itu dirasa perlu dan makanya akan direvisi, dan saya rasa juga salah satu rekomendasi yang lain adalah untuk melibatkan lebih banyak kementerian. Jadi selama ini hanya kementerian lembaga tertentu yang terlibat dan mereka ingin juga lebih inklusif. Dan saya rasa ini sangat penting karena teman-teman KP3A di sini, saya harap juga nanti teman-teman KP3A akan dilibatkan, dan itu kita rekomendasikan ke Satgas Nasional Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, karena apalagi dengan KP3A dan bersama-sama IOM, baru tahun lalu kita membuat protokol khusus mengenai pelindungan anak, yang itu sangat-sangat komprehensif, yang berlaku baik itu untuk pengungsi anak internal, IDPs, ataupun pengungsi anak dari luar negeri atau refugee children. Nah, sekarang kita akan masuk lebih spesifik mengenai penanganan kasus-kasus GBV oleh UNHCR dan juga mitra-mitra kami. Ada 5 komponen utama yang ingin kita coba sampaikan di sini, dari pelaporan, mekanisme rujukan, manajemen kasus, peranan lembaga dalam pencegahan dan respon, dan juga fungsi koordinasi pemantauan dan evaluasi. Di slide-slide berikutnya saya akan mencoba membahas ini satu persatu. Untuk pelaporan, tentunya perspektif kami yang saya yakin juga sama dengan perspektif teman-teman semua, dalam konteks GBV, penyintas tentunya memiliki kebebasan dan hak untuk melaporkan kejadian GBV kepada baik itu lembaga ataupun individu yang mereka merasa nyaman terhadap diri mereka. Orang-orang ini tentunya termasuk selain keluarga, teman dekat mungkin, dan juga organisasi-organisasi penyedia bantuan, bahkan juga otoritas pemerintah, perwakilan pengungsi, yang kita memiliki perwakilan pengungsi baik itu yang dibedakan berdasarkan negara asal, berdasarkan jenis kelamin juga, yang mereka biasanya juga menjadi satu focal point di komunitas pengungsi, yang teman-teman pengungsi apapun itu masalahnya mereka bisa memberikan laporan kepada perwakilan pengungsi ini untuk nanti diteruskan kepada pihak terkait, baik itu otoritas pemerintah, aparat penegak hukum, atau bahkan juga ke UNHCR atau juga IOM. Dari kami tentunya kita akan selalu ingin pengungsi itu diberdayakan di-empowered, dalam arti untuk mereka juga tidak ragu ketika mereka menjadi korban atau menjadi penyintas untuk bisa memberikan laporan kepada lembaga-lembaga terkait untuk kita bisa melakukan intervensi yang sesuai, baik dalam hal kesehatannya, baik dalam hal psikososialnya, dan juga tentunya dalam hal juga bantuan hukumnya ketika mereka ingin laporan hukum itu diinisiasi.
Nah, ketika laporan itu disampaikan, terus apa sih yang kita lakukan sebagai lembaga kemanusiaan? Dua hal utama yang biasa kita lakukan itu, yang harus kita lakukan secara sesegera mungkin adalah mengenai bantuan medis atau kesehatan. Yang ini terdiri dari baik itu kesehatan psikis maupun kesehatan mental juga. Dan tentunya UNHC tidak bekerja sendiri, kita bekerja dengan banyak organisasi termasuk IOM dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk bisa memberikan bantuan medis ataupun kesehatan bagi teman-teman pengungsi yang membutuhkan. Untuk psychosocial support, saya rasa di teman-teman ini ada yang dari Pulih, kita juga memiliki kolaborasi dengan Pulih, kita memiliki kolaborasi dengan lembaga-lembaga psikososial lainnya, baik itu yang sifatnya dan ketika akhirnya pengungsi ingin melakukan inisiasi pelaporan hukum, maka UNHCR juga akan mencoba mengidentifikasi mitra-mitra hukum kami yang bisa memberikan bantuan. Dari awalnya masih di polisi, akhirnya sampai ketika kasusnya di P21-kan misalkan. Itu juga biasanya kami akan mencoba menjangkau teman-teman baik itu di SWAKA, di LBH, dan juga di organisasi-organisasi hukum lainnya yang menawarkan jasa-jasa pro bono bagi teman-teman pengungsi. Dan ketika itu sudah dilakukan, kita akan juga melakukan assessment apakah rumah aman itu juga diperlukan. Dan biasanya memang diperlukan. Untuk ini, kalau yang memang sudah ada inisiasi laporan ke polisi, apalagi sampai di P21 kan, kita sudah memiliki kerjasama dengan LPSK. Dan beberapa teman pengungsi juga sudah mendapatkan manfaat dari rumah aman yang diberikan oleh LPSK. Tapi ada beberapa kasus yang mana mereka tidak mau hal ini dibawa sampai ke polisi, tapi perlu mendapatkan rumah aman. Biasanya kita juga melakukan banyak kolaborasi dengan mitra-mitra kami yang lain, baik itu LSM maupun juga instansi pemerintah, termasuk balai-balai di bawah Kementerian Sosial. Ada juga organisasi-organisasi yang berbasis agama yang mereka juga memiliki tempat-tempat akomodasi yang teman-teman pengungsi juga bisa mendapatkan perlindungan sementara di akomodasi tersebut. Dan dalam hal bantuan hukum, tadi sudah disebutkan SWAKA, LBH APIK juga salah satu organisasi yang mitra kami terdekat dalam melakukan bantuan hukum. Kita juga melibatkan teman-teman P2TP2A. Saya rasa banyak peserta-peserta dari P2TP2A di sini, bahkan di beberapa wilayah yang kalau di sana bukan P2TP2A tapi Puspaga ya, itu mereka kayak di Semarang, Jawa Tengah, itu juga kita melakukan kolaborasi yang sekarang pun kita sedang menangani ada satu keluarga pengungsi di Semarang yang membutuhkan bantuan mereka, dan kita bersyukur kalau Puspaga Jawa Tengah itu juga memberikan bantuan dari psikososialnya dan lain sebagainya kepada keluarga ini. Ketika bantuan sudah dilakukan, tentunya akan ada beberapa tindak lanjut rekomendasi yang dibuat, yang intinya konkret apa yang harus kita lakukan setelah itu. Ada beberapa bantuan yang kita berikan seperti intervensi finansial, apakah pengungsi ini perlu mendapatkan bantuan finansial untuk mereka bisa tinggal mandiri misalkan, atau tinggal rada jauh dari terduga pelaku. Itu juga bisa dilakukan. Ada konteks BIA, BID, mungkin teman-teman sudah mengetahui sebenarnya dalam konteks hak anak ya, Konvensi Hak Anak CRC yang di situ disebutkan mengenai best interest of the child. Dalam konteks pemrosesan kasus individu di UNHCR, kita melakukan BIA atau BID ini juga karena kita ingin mengetahui intervensi apa yang paling tepat untuk anak ini, ibunya ini, ataupun keluarga ini. Dan bahkan dalam satu prosedur yang kita namakan BID, Best Interest Determination, itu bahkan bisa melakukan rekomendasi mengenai solusi jangka panjangnya, termasuk penempatan ke negara ketiga atau resettlement yang tadi sudah disebutkan, apakah ini merupakan satu-satunya solusi yang paling tepat untuk situasi atau kondisi keluarga ini, anak ini, ataupun ibu ini. Dan hal ini sangat menarik dalam konteks Indonesia. Saya rasa sembari teman-teman di sini juga perlu mengetahui ada beberapa kasus yang berkaitan dengan hak asuh anak, adanya kekerasan terhadap ibunya, akhirnya mereka ingin bercerai, tapi anak itu dibawa ke siapa. Ini kita masih mengalami kesulitan. Kita bersyukur P2TP2 membantu dan bisa juga membuat semacam saran anak itu harus tinggal dengan siapa. Tapi tentunya dalam konteks hukum itu masih belum dirasa kuat karena biasanya dalam hak asuh kan biasanya harusnya adanya penetapan pengadilan.
Dan sayang memang sampai sekarang pengadilan negeri di Indonesia itu masih belum mau terlibat dalam hal hak-hak asuh terhadap pengungsi yang ada di Indonesia, karena berkaitan dengan alasan administratif dan lain sebagainya. Terutama mereka menikahnya pun bukan di Indonesia dan tidak terregistrasi di Indonesia, jadi masih akan sangat susah untuk bisa dibawa ke arah sana. Dan kita ke depannya itu, kita ingin terus melakukan advokasi agar ke depannya akan lebih banyak lagi aktor-aktor yudisial yang bisa juga menangani kasus-kasus kepengungsian, terutama yang berkaitan dengan anak dan juga perempuan. Tadi di review hari pertama juga disebutkan mengenai safety dan security, layanan keamanan dan kesehatan. Ini sekali lagi balik lagi mengenai apa yang sudah disebutkan, di mana kami, UNHCR dan mitra-mitra kami juga berusaha untuk ketika memang adanya indikasi ke arah sana, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, biasanya adanya pemenuhan baik itu rumah aman ataupun tempat-tempat lainnya yang bisa digunakan sebagai akomodasi sementara, yang intinya untuk menyelamatkan si ibunya atau anaknya kalau sudah punya anak terlebih dahulu dari terduga pelakunya, seperti itu. Nah, untuk mekanisme internal di UNHCR, saya rasa ini juga perlu diketahui. Pertama, kita memiliki SGBV hotline, yang teman-teman pengungsi, perwakilan pengungsi, dan mitra-mitra kami, mereka sudah mengetahui. Mereka bisa menginisiasi kontak dengan kami kapan saja, 24 jam sehari, hari apa aja, kalau memang dirasa perlu adanya intervensi darurat yang harus dilakukan. Ketika kami menerima laporan itu, biasanya rujukan secara internal kita memiliki yang namanya manajer kasus, yang mana manajer kasus ini nanti akan mendelegasikannya kepada pekerja kasus atau case worker yang akan menindaklanjuti semua intervensi, bantuan yang perlu diberikan dari A sampai Z sampai akhirnya kasus ini selesai. Dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan GBV, satu prinsip yang sangat kita junjung sekali, dan saya rasa juga sama di organisasi teman-teman, yaitu prinsip kerahasiaan. Yang mana tentunya kita tidak bisa menyebarkan informasi ini lebih lanjut kepada pihak-pihak lain tanpa adanya konsen atau persetujuan dari si penyintas itu sendiri atau korban itu sendiri, bahkan terhadap anggota keluarganya yang lain. Ada banyak pengungsi yang anaknya sayang menjadi penyintas GBV, tapi pada saat yang bersamaan dia pun tidak mau untuk informasi ini diberitahukan kepada bapaknya, ibunya, atau kakaknya. Dan ini tentunya dari UNHCR kita selalu menghormati apa yang penyintas itu inginkan. Dalam respon juga terhadap kasus-kasus GBV, tentunya hal ini juga menjadi sangat interagency atau multisektoral ya. Jadi tidak bisa dari psikososialnya, tidak bisa dari segi medisnya aja, tapi juga banyak aspek-aspek lain, baik dari aspek hukumnya, dan juga tentunya yang tadi sudah disebutkan aspek keamanannya seperti apa. Dan saya rasa sekali lagi, mungkin pendekatan ini pasti juga akan sama di organisasi-organisasi yang teman-teman sekarang sedang bertugas. Nah, kita memiliki SOP yang berkaitan dengan penanganan kasus-kasus SGBV, dan di situ juga sangat jelas mengenai atau dielaborasikan peran-peran UNHCR itu apa, mitra-mitra kami apa, dan juga mitra-mitra kami yang bergerak di bidang kesehatan, psikososial, keamanan, dan juga penyedia layanan hukum. Kalau dari UNHCR, tentunya sama seperti Yom, kita dari awal pun kita sudah bergerak untuk melakukan upaya-upaya dalam hal pencegahan. Bagaimana sih kita melakukan pencegahan itu? Kita banyak melakukan kegiatan kapasitas, peningkatan kesadaran terhadap isu-isu GBV di komunitas pengungsi, dan juga dalam kegiatan itu memastikan adanya partisipasi juga dari pengungsi perempuan dan laki-laki juga tentunya dalam isu ini, dan apa yang harus mereka lakukan dalam merespon ketika mereka mendengar atau menyaksikan adanya insiden yang berkaitan dengan GBV. Dan UNHCR juga biasanya di antara mitra-mitra kami, terutama untuk pengungsi yang mandiri, kita juga bergerak sebagai lembaga koordinasi untuk pencegahan dan respon terhadap kasus SGBV,
di komunitas pengungsi, dan kita terus melakukan upaya-upaya mengidentifikasi mitra-mitra yang lain, baik itu non-government ataupun government, untuk bisa juga bersama-sama kami membantu teman-teman pengungsi. Makanya sekali lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUPA, Yayasan PUPA, dan juga IOM kali ini sangat penting, karena kami juga ingin terus mendapatkan lebih banyak lagi ally, kita bilangnya, untuk kita bisa bersama-sama membantu teman-teman pengungsi, terutama dalam konteks GBV. Nah, respon apa yang kita lakukan? Sebenarnya tadi sudah disebutkan, ini mungkin sedikit elaborasi juga, bahwa ketika kita sudah mendapatkan laporan dan kita sudah tahu intervensi apa yang kita lakukan, maka kita akan juga bisa mengidentifikasikan kira-kira siapa yang bisa melakukan apa. UNHCR bisa melakukan apa, mitra-mitra kami bisa melakukan apa, dan untuk penyintasnya kita juga ingin membuat sejelas mungkin kepada mereka mengenai apa yang akan terjadi ketika laporan itu sudah diberikan kepada UNHCR dan apa yang dia mau, baik itu dalam hal bantuan dan juga tindak lanjut. Apakah mereka mau pada akhirnya ini dibawa ke ranah hukum, cukup ke psikososial saja, atau ada keinginan-keinginan lain yang berkaitan dengan solusi jangka panjang mereka, termasuk yang berkaitan dengan penempatan ke negara ketiga. Ada beberapa profil yang bisa menjadi sangat rentan di Indonesia yang pada akhirnya bisa men-trigger pengungsi ini harus ditempatkan ke negara ketiga secara segera. Mungkin contohnya yang mungkin masih cukup sensitif di masyarakat Indonesia, ada beberapa kasus-kasus insiden GBV yang berkaitan juga dengan isu-isu orientasi seksual dan juga identitas gender. Dan saya rasa tentunya kita sebagai bangsa juga kita harus menyadari bahwa bangsa kita masih kurang ramah terhadap orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda ataupun identitas gender yang berbeda. Jadi ketika mereka pengungsi yang notabene bukan non warga negara, bahkan akan menjadi lebih rentan lagi dikarenakan bukan hanya sebagai penyintas korban kekerasan GBV, tapi juga mereka memiliki profil-profil lain yang tadi saya sudah sebutkan yang berkaitan dengan identitas orientasi seksual mereka dan juga identitas gender mereka. Semua yang kita lakukan, intervensi, follow up, meetings, baik itu yang dilakukan UNHCR dan mitra-mitra kami, itu akan didokumentasikan secara baik. Kita memiliki database yang sudah digital sekarang, yang kita bisa merekam semua apa yang terjadi, tapi juga masih tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan yang tadi sudah saya sebutkan. Bahkan prinsip kerahasiaan ini pun dijalankan dengan sangat religius di dalam UNHCR itu sendiri. Di UNHCR pun tidak semua staf bisa memiliki akses ke informasi-informasi yang berkaitan dengan insiden-insiden GBV. Hanya biasanya staf-staf tertentu yang memang menangani secara langsung kasus-kasus yang berkaitan dengan GBV. Ini beberapa mitra kami yang kita melakukan kerjasama sudah sejak lama sampai sekarang, terutama dalam konteks GBV. Kita memiliki mitra-mitra dari konteks pencegahan dan juga mitra-mitra dalam konteks bantuan yang diberikan. Dalam hal pencegahan kita CRS dan juga CWS yang merupakan implementing partner kita, dan kita juga bekerja sama secara erat dengan SWAKA _LBH dalam hal ini untuk bantuan atau respons. Tentunya kita bekerja sama erat dengan P2T P2A, IOM tentunya juga, dan ada Livespring mungkin teman-teman yang merupakan counselor. Halo Mas. Yes, bentar. Tadi aku lagi ikut Zoom juga. Ya, itu diambil aja semua Mas. Itu vitamin D3. Oke. Melanjutkan. Jadi tadi Livestream sudah disebutkan. Kita bekerja sama dengan teman-teman di Livestream juga yang membukakan pintunya juga untuk memberikan konseling kepada teman-teman pengungsi. Dan dalam bantuan hukum, LBH Apik biasanya menjadi mitra utama kami yang sudah banyak kasus-kasus yang sukses dalam hal advokasi dan bahkan penyelesaian kasus di pengadilan. Tahun 2019 ada satu kasus berkaitan dengan pemerkosaan satu pengungsi oleh pengungsi lain
yang akhirnya kasusnya di P21 kan dibawa diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan alhamdulillah terduga pelaku terbukti bersalah dan akhirnya dihukum lebih dari 5 tahun. Dan ini merupakan presiden yang selalu kita agung-agungkan dan kita selalu informasikan ke teman-teman pengungsi dan lain sebagainya, karena kita ingin juga ini menjadi atau memberikan semacam efek jerah untuk kejadian serupa itu tidak bisa terulang lagi di masa depan. Dan berkaitan dengan akomodasi, selain LPSK tadi sudah disebutkan, ada beberapa organisasi berbasis agama seperti Gembala Baik itu di bawah Keuskupan Agung Jakarta. Mereka juga kadang-kadang memberikan bantuan akomodasi kepada teman-teman pengungsi yang merupakan penyintas korban kekerasan berbasis gender. Dan tentunya kita ingin terus melakukan banyak kolaborasi kepada siapapun itu untuk bisa, kalau institusi yang memiliki arrangement mengenai akomodasi yang serupa, untuk bisa juga dibukakan aksesnya terhadap pengungsi. Hal ini baru terjadi di Semarang. Puspaga, kita bersyukur mereka juga membukakan akses mereka terhadap pengungsi kalau mereka memerlukan baik itu akomodasi sementara ataupun bahkan rumah aman. Mereka memiliki 2 jenis akomodasi yang berbeda di Semarang. Ini sedikit lebih elaborasi mengenai apa yang kita harapkan berdasarkan SOP kita dalam konteks bantuan medis bagi teman-teman pengungsi yang merupakan penyintas GBV. Sekali lagi, dalam melakukan respon, prinsip kerahasiaan selalu dijunjung, dan kita juga harus memberikan kemudahan akses, adanya dasar-dasar belas kasih yang teman-teman nakes itu berikan ketika menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pengungsi yang merupakan penyintas GBV. Dukungan psikologis emosional itu sangat-sangat penting. Selain yang tadi sudah saya sebutkan, ada LifeSpring, ada yayasan pulih, dan lain sebagainya, kita juga memiliki konselor-konselor ini. Baik itu yang di bawah UN Indonesia ataupun yang mandiri, yang juga mereka melakukan kegiatan pro bono counseling bagi siapapun itu, dan kita memiliki semacam pool of counselors gitu ya, yang kita bisa akses mereka kapan saja ketika expertise mereka itu dibutuhkan, dan teman-teman pengungsi itu bisa dirujuk kepada mereka ketika diperlukan intervensi dari mereka. Dan sekali lagi, dokumentasi dari semua yang sudah dilakukan, apalagi yang sifatnya medis, itu sangat penting. Dan hal ini bisa tentunya akhirnya juga memberikan bantuan ketika solusi jangka panjang itu diinisiasi dalam hal resettlement misalkan. Penyintas-penyintas GBV, apalagi yang korban seperti pemerkosaan dan lain sebagainya, ketika hal itu didokumentasikan secara baik dari awal, baik itu hukumnya, medisnya, psikososialnya, dokumen ini tentunya nanti akan digunakan UNHCR juga dengan seizin pengungsinya itu untuk kita bisa mengadvokasi pengungsi ini untuk bisa ditempatkan ke negara ketiga. Karena negara-negara ketiga itu memiliki beberapa kategori untuk bisa mengambil pengungsi dari negara-negara, termasuk dari Indonesia, dan salah satunya sebagai penyintas GBV itu bisa meningkatkan kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan solusi resettlement ini. Baik, sebenarnya ini sudah terus-menerus disebutkan, tapi saya rasa sekali lagi ini sangat penting, makanya harus terus diulang, terutama yang berkaitan dengan dukungan psikososial. Teman-teman mungkin tadi sudah disebutkan beberapa pengungsi ini datang dari komunitas yang memiliki budaya yang mungkin sama atau bahkan sangat berbeda dengan Indonesia. Dalam hal GBV itu ada berbagai macam stereotip yang berkaitan dengan hal ini yang kadang-kadang mempengaruhi pengungsi ini mau atau tidak mau melakukan pelaporan. Karena mereka lebih takut ketika melakukan laporan itu justru mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Makanya kegiatan-kegiatan seperti sekarang ini ataupun kegiatan kapasitas bagi teman-teman pengungsi terus-menerus dilakukan untuk terus memberikan rasa aman bagi para pengungsi ini untuk memberikan laporan ketika harus dilaporkan, dan juga intervensi-intervensi yang bisa diberikan dan bantuan-bantuan yang bisa diberikan untuk pada akhirnya isu-isu ini bisa terselesaikan. Seperti itu.
Dan sama seperti intervensi medis dalam hal bantuan psikososial, kita juga biasanya melakukan perekaman secara komprehensif. Dan perekaman ini tentunya selain juga untuk kami dan mitra-mitra kami dalam kita memberikan bantuan, tapi sekali lagi juga berkaitan dengan solusi jangka panjang, termasuk apakah harus ditempatkan ke negara ketiga ataupun mungkin harus dipindahkan ke kota lain di dalam masih di dalam wilayah. Ada satu kasus yang tadi saya sudah sebutkan di Semarang, yang kami melakukan koordinasi sangat erat dengan Puspaga dan juga IOM Semarang, Kak Diana dalam hal ini, yang salah satu rekomendasi yang akhirnya semua pihak lakukan untuk adanya pentransferan keluarga ini dari Semarang ke kota lain. Dan ini sedang ditindaklanjuti oleh teman-teman IOM Semarang, karena untuk melakukan transfer dari satu lokasi ke lokasi lain ini memerlukan banyak birokrasi dan juga persetujuan dari Rudenim atau Rumah Detensi Imigrasi setempat untuk pada akhirnya keluarga ini bisa dipindahkan ke kota lain. Seperti itu. Nah, dalam hal keamanan, apalagi yang berkaitan dengan pemenuhan rumah aman atau akomodasi sementara bagi penyintas GBV, kami di UNHCR kita memiliki shelter di wilayah Jakarta yang memang terdiri dari ibu-ibu tanpa pendamping pria dewasa. Tapi kami tidak memiliki shelter yang khusus untuk korban-korban atau penyintas GBV. Kadang-kadang penyintas GBV, apalagi yang tinggal mandiri, kita bisa merekomendasikan untuk bisa dimasukkan ke shelter yang tadi saya sebutkan. Tapi kadang-kadang tidak bisa karena alasan kapasitas dan lain sebagainya. Nah, makanya dari itu sangat penting sekali UNHCR dan mitra-mitra kami bekerja bareng untuk terus mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan penyintas GBV ini bisa ditempatkan di tempat-tempat lain. Baru-baru ini IOM dan UNHCR kita mengeksplorasi kemungkinan rumah aman yang disediakan oleh LSM HAM namanya Kontras misalkan. Belum ada finalisasi dari hal itu, tapi tentunya Kontras hanya salah satu LSM yang memiliki rumah aman. Kita juga ingin tentunya terus-menerus melakukan identifikasi organisasi-organisasi lain yang juga pada akhirnya bisa memberikan fasilitas ini bagi teman-teman pengungsi. Contoh yang juga dilakukan baru-baru ini di Lok Semawe, mungkin teman-teman sudah mengetahui adanya respons yang terus berlanjut untuk pengungsi-pengungsi Rohingya di Lok Semawe, yang mana sekarang sebagian besar sudah banyak ditransfer ke Medan. Tapi ketika mereka masih banyak di Lok Semawe, kita melakukan kerjasama sama LBH Banda Aceh dan juga Kontras Banda Aceh, yang mereka tidak memiliki rumah aman, tapi mereka memiliki jaringan-jaringan organisasi-organisasi hukum di Lok Semawe dan juga wilayah sekitarnya, termasuk Biren, Langsa, yang mereka waktu itu berkomitmen untuk membukakan pintu rumah aman mereka atau akomodasi mereka itu untuk teman-teman pengungsi kalau memang insiden GBV itu terjadi di akomodasi di Lok Semawe. Dan hal-hal ini memang sifatnya ad hoc, tapi akan terus kita lakukan karena semakin banyak penyedia jasa rumah aman ini bisa diidentifikasi, saya rasa ini juga akan sangat bermanfaat bagi teman-teman pengungsi, terutama pengungsi yang tinggal secara mandiri. Dan juga yang kita lakukan dalam rumah aman ini, selain yang tadi saya sudah sebutkan, juga kita mengidentifikasi mungkin keluarga-keluarga pengungsi lain, teman-teman pengungsi lain, yang juga bisa memberi bantuan yang sama terhadap para penyintas GBV di komunitasnya masing-masing. Dan hal ini sudah dilakukan, karena banyak pengungsi yang mungkin mengalami kekerasan rumah tangga misalkan. Dan pada saat yang bersamaan rumah aman itu tidak tersedia, biasanya kita reach out pertama kali itu adalah untuk mengetahui apakah ada pengungsi mungkin di daerah lain yang bisa rumahnya itu ditinggali untuk sementara bagi penyintas GBV. Jadi sekali lagi untuk sektor keamanan, kita terus melakukan banyak upaya untuk memastikan penyintas GBV ini bisa diberikan tempat aman untuk sementara selama mungkin pemrosesan kasusnya itu berlanjut, baik itu pemrosesan kasus individunya di pemrosesan hukumnya di aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian.
Nah, bantuan hukum ini sangat penting sekali. Kita ada Mbak Atika dari Suaka di sini. Saya nggak tahu kalau teman-teman LBH ada di sini atau tidak. Dan tadi saya lihat juga ada paralegal di beberapa organisasi. Pertama, UNHCR ini memang kita lembaga kemanusiaan, kita bukan lembaga hukum. Dalam arti kata, intervensi kita yang berhubungan dengan hukum itu terbatas sebenarnya. Mungkin sama juga dengan IOM. Tapi tentunya kita melakukan rujukan kepada mitra-mitra kami yang bergerak di bidang hukum, baik itu LBH, Suaka, ataupun bahkan beberapa law firm yang privat ya, tapi mereka juga memiliki program-program pro bono, dan law firm ini biasanya di bawah Pradi, yang kita juga terus melakukan upaya kolaborasi dengan mereka untuk pada akhirnya ketika ada pengungsi yang memerlukan bantuan hukum, baik itu dari pertama kali mereka di BAP, di kepolisian, sampai akhirnya di P2 dan kasusnya masuk ke pengadilan, itu bisa diberikan pendampingan. Dan kami sangat bersyukur sekali lagi selama ini dengan Suaka, LBH Apik, dan beberapa law firm di bawah Pradi, itu mereka melakukan bantuan hukum terhadap teman-teman pengungsi, yang mana yang saya tadi sudah bilang, bahkan di tahun 2019 akhirnya satu presiden terjadi, ada satu pengungsi yang terbukti melakukan pemerkosaan terhadap pengungsi lain, akhirnya dihukum lebih dari 5 tahun. Dan tentunya teman-teman yang bergerak di bidang hukum tahu sendiri kalau hukuman itu diberikan lebih dari 5 tahun, tentunya ini merupakan suatu kejahatan yang cukup serius. Dan kami juga sangat bersyukur karena Pak Hakimnya pun sudah sangat sensitif mengenai isu-isu kepengungsian, yang kadang-kadang di beberapa pengadilan itu masih kurang mau terlibat, tapi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan waktu itu, karena ini adalah isunya kekerasan berbasis gender, pemerkosaan, akhirnya terbuatlah keputusan itu. Yang sekali lagi ini terus kita dengung-dengungkan ketika kita melakukan baik itu peningkatan kesadaran ataupun kegiatan kapasitas terhadap siapapun termasuk di dalam komunitas pengungsi itu sendiri. Nah, ketika semua itu sudah dilakukan, tentunya harus ada semacam koordinasi, kita harus mengevaluasi dan juga meninjau apa yang sudah dilakukan, dan untuk mengetahui juga apakah ada intervensi lainnya yang harus dilakukan, atau apapun yang individu atau penyintasnya itu sendiri memiliki keinginan yang mungkin tidak disampaikan di awal-awal kita melakukan intervensi. Dan kita ketika melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi ini, biasanya kita bentuk UNHCR dan mitra-mitra kami, dan juga individu atau dengan pengungsinya dan juga penyedia jasa layanan. Jadi mungkin teman-teman baik itu di P2, TP2 dan lain sebagainya, ketika ada keperluan untuk melihat dengan teman-teman, misalkan ketika menangani kasus, bisa juga tolong diberitahukan kepada kami untuk kami juga nanti bisa melakukan konseling bareng-bareng. Dan terutama bukan di review hari ada kendala bahasa. Nah, UNHCR biasanya sama seperti IOM, kita juga memiliki penterjemah-penterjemah dari semua bahasa yang teman-teman pengungsi bicara, untuk nanti dalam hal konseling pun kita bisa memberikan bantuan penterjemahan itu. Yang mana penterjemah yang di UNHCR, baik itu yang mereka pengungsi sendiri ataupun yang di hire secara profesional, mereka semua sudah diberikan pelatihan mengetahui bagaimana caranya melakukan penterjemah dalam konteks pemrosesan kasus individu, termasuk kasus-kasus GBV, mereka mengerti mengenai prinsip kerahasiaan dan lain sebagainya. Jadi jangan takut, jangan sungkan ketika bekerja secara langsung dengan penterjemah yang bekerja di kantor kami di UNHCR. Ini slide terakhir, teman-teman. Tantangan disebutkan mengenai bahasa, dan satu hal yang juga tadi sudah disebutkan yang ingin saya ulangi lagi, adanya tantangan yang sifatnya budaya. Sekali lagi, jumlah kasus pengungsi yang kita laporkan setiap bulannya, setiap tahunnya, itu tidak pernah akan merefleksikan kenyataan di lapangan. Karena kita yakin masih banyak kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Banyak alasan, termasuk alasan budaya, yang akhirnya penyintas tidak merasa aman untuk bisa melaporkan apa yang terjadi kepadanya, karena mereka berpikir akan lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Yang tentunya juga banyak dari mereka berpikir ketika mereka melakukan pelaporan, bahkan mereka akan lebih berbahaya lagi, terutama dari pelaku yang melakukan kekerasan itu.
terutama pelaku di sini biasanya yang merupakan anggota keluarga dari mereka sendiri, baik itu bapaknya, kakaknya, sepupunya, dan lain sebagainya. Ketersediaan rumah aman tadi sudah disebutkan, apalagi selama COVID-19 ini banyak beberapa akomodasi yang dulunya bisa diakses secara mudah, baik itu yang balai-balai di bawah Kemensos dan lain sebagainya, akhirnya sedikit tertutup karena mereka juga ingin melindungi orang-orang yang sudah diakomodasi di tempat-tempat tersebut. Apalagi juga terus terang selama COVID-19 ini ada semacam stigma juga terhadap orang-orang yang bukan warga negara atau orang asing, yang mana kadang-kadang orang asing itu suka dituduh membawa virus seperti itu. Padahal tidak benar, karena pengungsi-pengungsi ini sebenarnya sudah ada di Indonesia bahkan sebelum pandemi. Tapi kita sayangnya menerima laporan-laporan tersebut, yang banyak beberapa pengungsi kita yang bahkan untuk mencari kos-kosan dan rumah kontrakan, ini di awal-awal pandemi, mereka diharuskan mendapatkan surat keterangan bebas COVID dari rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Kendala bahasa tadi sudah disebutkan, sekali lagi ketika ditemukan adanya kendala yang berkaitan dengan bahasa, mohon segera bisa koordinasi baik itu dengan IOM maupun UNHCR untuk kami bisa juga nanti mencoba mengidentifikasi penterjemah kami, baik itu penterjemah pengungsi kami atau yang kita sebutnya refugee interpreter, ataupun penterjemah profesional yang memang kita hire secara profesional dan mereka merupakan staf UNHCR. Semuanya sudah mendapatkan pelatihan yang tadi saya sudah sebutkan, sehingga mereka memiliki kapasitas yang sama dalam memberikan layanan penerjemahan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan GBV. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kayaknya ini lebih dari 1 jam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, segera bisa disampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Saya akan langsung kasih ke Penny karena Penny sudah hadir di sini ya. Silakan Penny untuk memandu diskusinya. Terima kasih Kak Susi, terima kasih Mas Isa atas penjelasannya cukup lengkap sekali dan sudah berjejaring juga dengan kawan-kawan lembaga layanan ya. Juga salah satu privat sektor juga yang memiliki keahlian dalam psikologis dan beberapa lembaga. Kawan-kawan di sini saya cuma ingin menanyakan juga ke Mas Isa sebelum kawan-kawan bertanya. Alur penanganan kasusnya apakah sudah memiliki alur penanganan kasus, Mas? Karena seperti yang kita tahu, UNHCR kan lembaga HAM internasional yang dia G2G ya, jadi bekerjasamanya dengan kementerian terkait gitu. Jadi dan sekarang juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah memiliki rujukan akhir, Mas, dan sudah memiliki hotline untuk penanganan kasus yang sifatnya meluas, internasional dan segala macam, dan refugee masuk ke sini. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu pilot ya untuk ke depan untuk kita uji cobakan gitu. Nah, sebelum itu, sebelum Mas Isa jawab, mungkin saya buka juga dengan kawan-kawan, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Ini juga ada yang dari Jawa, dari kawan-kawan dari Tangerang, Mas. Di sini kita tahu salah satu memiliki rumah aman ya di Tangerang Selatan. Ada kawan-kawan dari Bekasi, ada kawan-kawan juga dari Jakarta. Dipersilakan kawan-kawan jika ada yang ingin ditanyakan dari Mas Isa. Siapa dulu bisa raise hand? Kawan-kawan. Ya, izin bertanya. Silakan Mbak Nurjanah. Paralegal LBH Apik ya. Jakarta ya. Dipersilakan. Baik Kak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini yang akan saya tanyakan mengenai saya lebih mengerti dengan peran penyedia layanan kesehatan. Tanggal 23 April kemarin saya mendampingi kasus imigran dari negara Iran sebagai korban dan pelaku dari Afghanistan. Ketika kami melaporkan ke sana, ada suatu kendala untuk dokumen kapan. Di sini kendalanya adalah visum dari rumah sakit. Ketika kejadian 1 bulan yang lalu, korban sudah datang ke rumah sakit dan melakukan visum, tapi dia sendiri tidak mengatakan bahwa dia itu adalah korban kekerasan dari sesama imigran, tetapi dia
datang ke rumah sakit itu hanya sebagai pasien biasa untuk berawat biasa. Ketika saya mendampingi korban ke kepolisian, di situ visum yang dari rumah sakit itu tidak berlaku karena bukan sebagai hasil melaporkan dari korban untuk melengkapi pelaporan ke rumah sakit. Yang akan saya pertanyakan di sini, apakah ada rumah sakit yang bekerja sama atau dirujuk oleh pihak UNHCR untuk mempermudah korban pengungsi tidak dalam mendapatkan visum, karena di lapangan ketika kami mendampingi tidak semua rumah sakit bisa memberikan visum untuk pengungsi dengan dokumen mereka itu sebagai imigran. Itu yang saya pertanyakan. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih Mbak Nurjana. Nah ini Mas Isa yang perlu direspon karena kawan-kawan di sini sebagian besar penanganan kasus ya, jadi fokusnya lembaga layanan. Tadi saya juga lihat di SOP-nya itu langsung medis, psikososial. Sebenarnya ada juga layer bantuan hukum dan layanan pendampingan yang belum masuk di SOP-nya UNHCR. Nah, ini juga penting, Mas, diinformasikan dalam konteks penanganan kasus, teknis penanganan kasusnya, kawan-kawan refugi ini, baik yang documented atau undocumented, dia menggunakan badan hukumnya siapa, atau dia sebagai identitasnya siapa. Lalu dalam konteks tadi visum dan segala macamnya dengan aparat penegak hukum, itu seperti apa penanganannya? Apakah dalam konteks ini harus semua dari korban itu bisa ke lembaga layanan masing-masing dahulu, atau memang sebaiknya dia, karena kalau di Perpres 125 kan memang dia di bawahnya kementerian ya, atau di bawahnya organisasi internasional, ya memangnya lembaga-lembaga ini harus dapat rujukannya dari kawan-kawan organisasi internasional ataupun kementerian. Dipersilakan Mas Isa. Baik, terima kasih Mbak Feni. Mungkin nanti untuk yang tadi berkaitan dengan rumah sakit, saya akan minta bantuan dari Mbak Dia, karena biasanya teman-teman di unit perlindungan komunitas berbasis komunitas lebih mengenai hal ini. Tapi saya akan mencoba merespon mengenai tadi yang sudah disebutkan, identitasnya, documented atau undocumented. Mungkin yang pertama kali bisa direspon adalah semua pencari suaka dan pengungsi ini mereka kita anggap documented ya. Dalam arti kata tidak ada yang tidak terdokumentasi, karena semua orang mendapatkan status pencari suaka dan juga pengungsi itu merupakan sudah melalui beberapa tahap verifikasi. Yeah. Jadi ini cuma klarifikasi aja, karena memang ada anggapan beberapa teman-teman pemerintah terutama ada yang ilegal, ada yang legal. Semuanya legal bagi kami, karena berdasarkan beberapa peraturan keimigrasian, mereka yang sudah terdaftar di UNHCR, mereka itu bisa tinggal di Indonesia tanpa dipermasalahkan status keimigrasiannya. Nah, hal ini bisa akan menjadi sangat problematik ketika melakukan pelaporan, karena banyak beberapa kantor polisi yang masih belum mengetahui apa itu pengungsi, apa kartu UNHCR ini apa sih, sertifikat pencari suaka ini apa sih, kayak gitu. Dan mereka akhirnya terus menanyakan paspornya mana, visanya mana, segala macam. Dan ini sangat disayangkan karena tentunya diseminasi mengenai isu-isu pengungsi sudah terjadi cukup lama, tapi masih banyak yang belum mengetahui. Dan teman-teman pengungsi itu banyak yang tidak memiliki sebenarnya paspor ataupun visa, dan hanya memiliki kartu identitas UNHCR saja. Yang kita sebenarnya kartu UNHCR itu sudah merupakan dokumen yang cukup sebenarnya ketika mereka ingin menginisiasi polisi dan lain sebagainya. Tapi ini terus dilakukan upaya untuk mengedukasi teman-teman di aparat penegak hukum juga untuk laporannya itu, karena pengungsi sama seperti warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang ada di Indonesia yang memiliki paspor dan visa, mereka harus tetap bisa mendapatkan layanan yang sama di kepolisian. Paling itu. Dan mungkin tadi dari Mbak Nurjana bukan yang tentang rumah sakitnya, nanti Mbak Dia yang akan respon. Jadi ini juga menunjukkan sekali lagi adanya tantangan yang sifatnya mungkin budaya itu sendiri. Jadi si pengungsinya melakukan visum, tapi konteksnya bukan kekerasan gitu ya, hanya semacam visum biasa.
kami yakin hal-hal seperti ini lebih karena mungkin adanya perasaan malu, ada perasaan tidak aman ketika mereka harus terbuka melaporkan hal ini terjadi kepada mereka di depan tenaga medis seperti di rumah sakit. Dan sekali lagi ini hanya menunjukkan apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya, dan sekali lagi ini juga memerlukan kolaborasi dari berbagai macam pihak untuk bisa mengempower refugees tentunya. Sama seperti yang teman-teman lakukan ketika melakukan empowerment kepada warga negara Indonesia juga yang memiliki faktor-faktor budaya atau mungkin agama dan lain sebagainya. Baik, Mbak Dia, saya nggak tahu Mbak Dia apakah kamu ada di sini mengenai visum rumah sakit? Kalau ada yang bisa disampaikan silakan. Iya, selamat pagi Mas Isa, Ibu Susi, Mbak Penny, dan teman-teman peserta workshop. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga untuk Ibu Nurjana ya tadi dari LBH Jakarta atas pertanyaannya. Ya, mengenai rumah sakit yang bekerja sama dengan UNHCR, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Isa, kami punya mitra dalam penanganan dan respon GBV case. Biasanya kalau untuk pengungsi-pengungsi yang terdaftar sebagai independent livers atau mereka ini yang tidak berada di bawah akomodasi IOM, maka pengaduannya akan langsung jadi oleh mitra kami CRS, CRS tadi ya, Catholic Relief Service. Oke, jadi nanti setelah dari CRS menganalisis masalahnya, mereka melakukan interview dan pengajian lainnya, nanti mereka akan berikan rekomendasi tentang apa yang harus tindakan apa atau layanan apa yang sebaiknya diberikan kepada si penyintas yang bersangkutan. Nah, nanti dari sini kalau misalnya si penyintas tersebut memang dirasa membutuhkan bantuan medis, kami akan memberikan rujukan kepada CWS sebagai mitra kami yang utama dalam memberikan pelayanan kesehatan, bukan saja untuk penyintas GBV, tapi juga untuk pengungsi secara umum. Nah, biasanya dalam hal ini, kalau CWS menerima laporan dari UNHCR tentang seorang penyintas kekerasan seksual yang membutuhkan bantuan medis, maka CWS akan langsung berkoordinasi dengan puskesmas atau rumah sakit atau klinik terdekat yang berada di sekitar domisili si penyintas yang bersangkutan. Ini demi kemudahan si penyintas juga ya. Nah, itu CWS tidak hanya melakukan bantuan medis dari sisi itu saja, tapi juga mereka menyediakan layanan juru bahasa atau interpreter. Kalau misalnya tadi dalam kasus yang ditangani oleh Ibu Nurjana, si penyintas ini berasal dari Iran yang berbahasa Farsi, maka CWS akan menyediakan juru bahasa berbahasa Farsi juga, sehingga bisa membantu si penyintas dalam mengkomunikasikan masalahnya agar dia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai yang dibutuhkan. Begitu. Jadi kalau misalnya menanggapi visum yang tidak berlaku, ya bisa jadi karena masalah budaya itu tadi, memang dalam hal ini selalu diupayakan untuk ditemani oleh juru bahasa, tapi perlu juga dicatat oleh teman-teman di sini karena masalah malunya itu tadi, dan juga si juru bahasa ini kan berasal dari komunitas mereka juga ya. Karena kalau kita ngomong bahasa Farsi atau bahasa Somali kan susah ya cari orang Indonesia yang bisa bahasa Somali, bisa bahasa Farsi sampai akhirnya mereka bisa mencapai level kemahiran bahasa untuk bisa jadi interpreter. Jadi mau nggak mau untuk bahasa-bahasa khusus seperti ini, kita selalu mengambil dari kalangan pengungsi itu sendiri. Dan ini juga mungkin yang selalu menjadi kekhawatiran dalam diri si penyintas. Kita kan sama-sama pengungsi nih, takutnya nanti masalah ini bocor ke komunitas, jadi nanti dia malu, makin stres. Jadi benar-benar
lebih ke tekanan psikologis ya. Sekalipun si guru bahasa ini juga sudah di training dan juga kita kasih skill khusus untuk menangani kasus GBV, tapi sekali lagi ini masalah psikologis, masalah kepercayaan antara si penyintas dengan si juru bahasa. Barangkali karena itu, Ibu Nurjana. Terus menyambung masalah dokumentasi tadi, benar sekali kata Mas Isa, kalau dari sisi UNHCR semuanya kita lengkapi dengan dokumen, nggak ada yang undocumented ya. Cuma mungkin jadi gini kendalanya tadi kan Mas Isa juga udah jelasin ada dua jenis dokumen ya, ada yang kartu dan juga ada yang kertas. Nah, yang kertas itu seringkali yang bermasalah. Jadi karena dia harus frekuensi dia untuk memperbaharui dokumen itu lebih cepat ya. Nah, di masa pandemi ini kesulitannya adalah karena kita masih seringkali mereka nggak, jadi kita tuh pembaharuannya jarak jauh, jadi lewat email atau lewat WhatsApp gitu. Nah, seringkali mereka nih ganti nomor telepon. Jadi kita ngirimnya ke nomor yang mana, padahal kita udah kasih dokumen yang baru nih. Kita ngirimnya ke nomor yang mana, nggak taunya dia nggak terima hanya gara-gara dia ganti nomor telepon dan itu tidak dilaporkan ke UNHCR nomor telepon yang baru. Maka dari itu ini juga satu aspek yang penting ya, setiap kali pengungsi itu ganti nomor telepon atau ganti alamat, mereka harus selalu up to date ke kita. Ya salah satu kebutuhannya ya seperti ini, itu untuk alasan ini. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan saya bisa cukup menjawab pertanyaan Ibu Nurjana. Terima kasih Mbak Dia, cukup lengkap ya Bu Nurjana. Jadi kalau itu pendampingan nanti harus pastikan dulu ada kartunya kawan-kawan pengungsi itu sebelum pelaporan ke aparat penegak hukum. Ada lagi yang ingin ditanyakan kawan-kawan? Dipersilakan. Kawan-kawan? Mas Isa, kalau gitu saya boleh menanyakan ya, mewakili kawan-kawan. Mas Isa bisa memberikan gambaran ini nggak alur penanganan kasus ketika terjadi kasus supaya lebih ke praktek ya kawan-kawan. Tadi kan Bu Nurjana sudah mengatakan bahwa dia mendampingi, cuma mungkin yang luput diketahui kawan-kawan adalah memastikan punya kartunya itu gitu ya. Nah mungkin proses alur penanganan kasusnya Mas Isa secara teknis mungkin kalau kasus ya silakan Mas Isa. Misalnya mereka telepon ke kawan-kawan UNHCR atau IOM ya, terus respon kawan-kawan itu seperti apa, Mas Isa? Mencarikan pendamping atau itu? Konteks GBV, ketika kita mendapatkan laporan baik dari penyintasnya langsung, baik dari organisasi mitra kami, otoritas pemerintah, atau bahkan dari perwakilan pengungsi, yang biasa kita lakukan pertama adalah kita akan mencoba memverifikasi, karena tentunya kita tidak mau melakukan intervensi untuk sesuatu yang pada akhirnya tidak kredibel. Dan bagaimana kita melakukan assessment kredibilitas ini, ya biasanya sebisa mungkin kita bisa berhubungan langsung dengan si terduga penyintas ini, ya, untuk terus mendapatkan lebih banyak informasi dari mereka dan juga untuk mengetahui apa yang mereka mau atau yang mereka harapkan dari UNHCR. Gitu. Jadi ketika adanya harapan-harapan yang berkaitan dengan hukum, medis, psikososial, atau bahkan yang berarti settlement misalkan, itu semua kita rekam secara komprehensif dan kita akan memberikan rekomendasi ke masing-masing pihak, baik itu di dalam UNHCR maupun mitra-mitra kami yang tadi Mbak Dia sudah sebutkan, CWS-nya, CRS-nya, ataupun mitra-mitra lainnya, untuk mereka juga bisa memberi intervensi. Yang mungkin penting diketahui di sini adalah akan ada satu case worker di kantor kami yang akan menangani kasus ini secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Jadi ini penting karena tentunya nanti ketika adanya intervensi yang dilakukan oleh banyak pihak, biar satu pintu gitu. Jadi nanti biar LBH Apiknya hubungin Mbak Dia aja, nanti P2 TP2 hubungin Mbak Dia. Jadi biar nggak ngubungin kemana-mana gitu. Jadi ada satu case worker yang akan kita assign, yang biasanya juga nanti akan kita informasikan ke mitra-mitra kami. Mbak Dia focal point-nya, Isa focal point-nya, jadi biar nanti koordinasinya lebih gampang seperti itu.
Nah, tadi ketika sudah pada akhirnya ada pendelegasian intervensi gitu ya dari masing-masing pihak, kita akan terus melakukan tindak lanjut gitu. Sudah sampai mana bantuan medisnya, bantuan psikososialnya, dan lain sebagainya. Dan ketika harus ada solusi jangka panjang yang harus diberikan segera mungkin dalam hal resettlement misalkan, itu nanti juga si case worker-nya akan mengadvokasi secara internal ke kita punya unit resettlement atau kita namanya comprehensive solutions, yang kita akan bilang berdasarkan yayasan pulih, berdasarkan P2TP2A, ini memang harus segera ditempatkan ke negara ketiga misalkan, karena alasan A, B, C, D, dan D, seperti itu. Untuk nanti pun teman-teman di dalam unit kami itu, untuk nanti mereka bisa memproses submission-nya ke negara tujuan, dan lain sebagainya macamnya. Karena untuk ditempatkan ke negara ketiga pun itu memerlukan proses yang cukup lama, walaupun ada beberapa situasi yang sifatnya darurat yang bisa mempersingkat proses itu. Tapi sekali lagi karena alasan global pandemi, semuanya sekarang yang sifatnya darurat pun prosesnya juga tidak akan secepat seperti sebelum pandemi global ini. Saya nggak tahu Mbak Feni apakah ini menjawab atau ada hal lain yang perlu dielaborasi lagi. Silakan. Ya, cukup jelas Mas Isa. Jadi kawan-kawan nanti kalau telepon ke kawan-kawan UNHCR atau IOM ada desk khusus yang akan mendampingi. Mas Isa, ini kita kalau di bahasa lembaga layanan namanya rujukan tidak putus ya. Jadi rujukan penanganan kasusnya ini dilakukan bersama-sama ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan tetap harus berkoordinasi dengan UNHCR untuk memastikan hak-hak korban itu terpenuhi. Dipersilakan kawan-kawan kalau ada yang ingin diperjelas, jadi nggak rumit ya sebenarnya Mas ya, jadi kawan-kawan nggak perlu ketakutan. Ini soalnya ada P2TP2A juga Mas Isa, perwakilan dari daerah. Memang kalau secara struktur UPTP2 tuh udah punya pemerintah daerah, sebenarnya udah punya negara. Oke Mbak Chandra, dipersilakan dari IOM. Iya, terima kasih Mas Isa. Oh, Mas Chandra. Mau bertanya sedikit, kira-kira kalau misalnya untuk kartu, gitu ya, kan kita mengetahui ada beberapa migran yang kartunya sudah expired dan dia secara fisik hanya memegang satu kartu yang sudah expired itu. Ketika dia berhubungan dengan hukum, misalnya dia datang ke kantor polisi atau kantor imigrasi, mereka biasanya diminta untuk menunjukkan kartu UNHCR-nya. Nah, kasus yang waktu itu kita dampingi, kebetulan dia ini baru saja dilepaskan dari LP, terus kemudian dia membutuhkan kartu, tapi kartunya ini karena expired, orang imigrasi ini tidak bisa melepaskan dia. Walaupun sebenarnya dari LP dia sudah dilepaskan, dipindahkan ke Kanim, dari Kanim tidak bisa dilepaskan karena salah satunya adalah kartunya sudah expired dan si perimigrasi ini membutuhkan kartu yang yang sudah diperbaharui. Kebetulan saat itu memang ada orang UNHCR di situ gitu dan itu juga bersama saya. Jadi agak permudah karena UNHCR langsung kontak terus kemudian bisa langsung diperbaharui. Walaupun hal itu tidak menyelesaikan masalah saat itu juga karena ada masalah administrasi yang dimana dia harus dirujuk lagi ke Rudianim terlebih dahulu. Tapi itu adalah salah satu masalahnya. Nah, kalau misalnya ada orang yang berhubungan dengan hukum, terus kemudian diminta kartu yang masih berlaku, seberapa cepat ya kira-kira kartu itu bisa keluar? Kalau misalnya dia menghubungi hotline yang dimiliki oleh UNHCR. Soalnya ini juga takutnya gitu, ketika ada yang mau melaporkan, dia datang ke Polres, terus kemudian Polres mencoba mendokumentasikan, tapi terhambat karena kartunya yang sudah dianggap expired. Walaupun kita tahu ada pembaruan yang secara online, tapi dari institusi pemerintah kadang-kadang suka mintanya itu harus yang ada kartunya gitu. Nah, solusinya seperti apa gitu? Terima kasih. Ya, dipersilakan Mas Isa atau Mbak Dia. Baik, terima kasih banyak nih Mas Chandra, ini penting banget. Dan terima kasih sudah ditanyakan. Jadi memang sebenarnya adanya keterlambatan dari pihak UNHCR dalam menerbitkan kartu baru itu memang karena ini dampak dari pandemi. Karena kantor kami tutup tahun lalu dan kami masih bekerja secara 25% dan bahkan sekarang 100% lagi ya karena ada varian Delta yang katanya lebih cepat menyebarnya. Jadi memang antisipasi
tahun lalu, ketika kita tahu banyak pengungsi yang kartunya itu akan expire awal tahun ini, kita waktu itu sudah melakukan diseminasi informasi ini terutama ke Ditjenim Imigrasi dan bahkan ke kepolisian dan juga ke beberapa instansi perbankan, bank misalkan, karena kan juga banyak pengungsi yang setiap bulannya itu menerima Western Union ya atau MoneyGram yang bisanya dicairkan di beberapa bank tertentu yang akhirnya bisa bermasalah karena kartu UNHCR-nya itu secara fisiknya itu sudah tidak berlaku. Kita waktu itu menerbitkan surat edaran akhir tahun itu sebelum hari raya Natal itu kita kirimkan, tapi memang mungkin surat itu tidak menyebar ke semua level ya, baik itu di Ditjenimnya, di kepolisiannya segala macam. Jadi akhirnya masih banyak yang tidak mengetahui mengenai UNHCR itu tidak bisa memperbaharui kartu secara fisik, tapi kita memperbaharuinya secara soft copy-nya dan kita sebarkan itu melalui baik email ataupun melalui WhatsApp seperti itu. Tapi benar banget tadi yang Mas Chandra udah bilang, walaupun orangnya ini pengungsinya punya kartu secara soft copy yang baru, tapi secara fisik yang nggak ada, ini bisa masalah di imigrasi, di polisi, dan bahkan beberapa kasus-kasus detensi yang awal-awal tahun ini terjadi itu hanya karena kartu pengungsi itu sudah expired. Nah, ketika sudah kadaluarsa dan adanya pendetensian, biasanya kalau kita mengetahui langsung dari imigrasi atau dari IOM atau siapapun itu, kita akan follow up. Kita lakukan intervensi, baik melakukan kunjungan ke kanimnya, rudenimnya, ataupun ke LP-nya misalkan, atau kantor polisinya. Dan kita menjelaskan mengenai penerbitan kartu barunya, dan kalau memang sifatnya sangat darurat, itu bahkan kita juga bisa terbitkan sesegera mungkin kartunya. Untuk jangka waktunya berapa lama, Mas Chandra, itu memang case by case, tapi untuk hal yang sangat darurat, itu bahkan ketika kita terima contohnya, informasinya sekarang, Mas Chandra bilang ini ada satu pengungsi ditahan di Kanim Depok atau di Rudenim Kalideres hanya karena alasan kartunya expired, itu bisa kita langsung terbitkan. Kartunya hari ini juga, dan kita akan bisa langsung meluncur ke baik itu ke Kanim atau Rudenim atau ke kantor polisi misalkan. Karena biasanya ini juga menjadi syarat untuk pengungsi ini bisa dibebaskan dari detensi seperti itu. Dan mungkin untuk informasi juga akan saya copy paste di chat box untuk yang berkaitan dengan penerbitan kartu segala macamnya. Kita juga memiliki hotline tersendiri yang biasanya teman-teman di perbankan sih yang melakukan telepon hanya untuk mengecek benar nggak sih si Mas Chandra ini pengungsi dari Afghanistan dan kartunya sudah expired. Jadi itu bisa kita melakukan penjelasan juga untuk pada akhirnya si pengungsinya bisa ngambil uangnya seperti itu. Itu aja sih Mas Chandra. Mungkin kalau belum jelas silakan. Oke, terima kasih. Jelas. Terima kasih. Mas Reza, sorry. Ada pertanyaan kemarin banyak dari Mas Reza dari P2TP2A DKI ya. Dipersilakan Mas Reza untuk menanyakan terkait penanganan kasus untuk refugee. Kemarin sehingga UNHCR didatangkan ya rekomendasi dari KPPA. Siap, baik, terima kasih ya. Mbak Feni. Oke. Terima kasih Mas Isa, Mbak Dia, dan Mbak Feni sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Memang penjelasan yang tadi dipaparkan oleh Pak Isa sudah sangat jelas dari alur pertama sampai akhir, dan setelahnya itu seperti apa, memang sudah begitu jelas tadi disampaikan. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan, tapi sudah terjawab terlebih dahulu oleh Mas Isa, pertanyaan-pertanyaan tadi, seperti yang terkait interpreter refugee interpreter yang ternyata UNHCR pun bisa memfasilitasi akan kebutuhan-kebutuhan bagi para teman-teman di sini semua yang nantinya dihadapkan dengan korban-korban pengungsi yang mendapatkan kekerasan berbasis gender yang membutuhkan interpreter refugee, baik dari tahap konseling ataupun advice hukum atau bahkan ketika tahap di proses penegakan hukum di kepolisian sampai di pengadilan. Begitu ya Mas Isa? Ya.
Terus juga, tapi saya tidak mau menanyakan ke situ lagi karena sudah terjawab tadi, sudah clear. Mungkin saya ingin membahas sekarang, ingin bertanya terkait situasi yang sekarang ini masih yang kita sama-sama tahu bahwa sekarang ini serba terbatas dan dibatasi dalam kita beraktivitas di luar, ya, karena masa pandemi atau wabah virus ini. Nah, tentu ini akan berimplikasi atau berdampak dengan tingginya tingkat kekerasan ya terhadap korban-korban atau perempuan yang mengalami suatu tindakan kekerasan ini, Mas Isa. Ini juga dari P2TP2A DKI Jakarta sendiri juga mempunyai selama masa pandemi ini, selama pandemi COVID ini memang cukup lumayan banyak sekali aduan, laporan terkait adanya kekerasan terhadap perempuan, gitu kan, ataupun anak juga yang mengalami kekerasan dalam tingkat rumah tangga karena di situasi masa pandemi ini. Nah, menarik dengan hal itu, apakah ya tentu kan kalau misalnya kita bahas refugi atau pengungsi, ini kan dia ditempatkan di tempat-tempat camp atau mes yang sudah ditempatkan atau sudah ditentukan, ataupun dia mungkin tinggal di kontrakan atau di kos yang tadi disampaikan oleh Mas Isa yang sudah di mapping ya, sudah diketahui dia tinggal di sini dan di situ gitu kan. Nah, tentu ini kan akan berdampak nih kalau misalnya tadi Mas Isa sampaikan juga hampir setahun lalu UNHCR juga tutup ya. Nah, ini akan berdampak pada para pengungsi ini yang mungkin dia mendapatkan tindakan kekerasan tapi dia tidak bisa mengakses layanan tersebut gitu kan, karena ya tadi ada hambatan-hambatan untuk dia bisa melaporkan. Dari tadi tantangannya tuh kayak seperti kalau dia tidak bisa akses keluar karena banyak faktor, baik dari si pelakunya ada di tempat ataupun dia tidak mau menceritakan karena dia malu dan lain sebagainya macamnya, atau dia tidak mau memproses karena dia menganggap, tadi kata Mas Isa juga, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Ini kan menjadi suatu suatu permasalahan yang tidak terselesaikan problem solvingnya, Mas Isa. Nah, bagaimana dari pihak UNHCR menanggapi atau mencarikan solusi? Saya kira banyak terkait hal permasalahan itu, Mas Isa. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Reza. Dipersilakan Mas Isa. Baik, terima kasih Mas Reza. Pertanyaannya penting dan cukup besar banget karena memang ini merupakan permasalahan yang besar ya, terutama semenjak awal pandemi. Karena tadi Mas Reza sudah menjelaskan tentunya korelasi antara pandemi dan kasus-kasus kekerasan itu berdampak, dan ini juga terjadi tentunya di komunitas pengungsi. Karena sama seperti kita, pengungsi kan juga manusia. Dan apalagi pengungsi dengan segala keterbatasan hak yang mereka miliki di Indonesia, ini bahkan memberikan dampak yang mungkin lebih besar dibandingkan ke kita sebagai warga negara Indonesia, seperti itu. Dalam hal psikososialnya, dalam hal ekonominya, dan lain sebagainya. Dan seperti sudah tadi dijabarkan juga, pengungsi kan masih bisa belum bekerja. Dan hal ini tentunya juga memberikan pengaruh kepada sponsor mereka juga, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, yang biasanya ngirim uangnya bulanan, sekarang sebulan sekalipun belum tentu seperti itu. Jadi hal-hal ini semua berakumulatif yang akhirnya mereka menjadi lebih depresi, mereka lebih stres dan segala macam. Dan mungkin teman-teman juga sudah mengetahui, bahkan di tahun 2021 awal tahun ini kita memiliki beberapa kasus bunuh diri yang pengungsinya sangat sedih akhirnya beneran bunuh diri. Ada juga beberapa yang sifatnya masih percobaan tapi akhirnya bisa diintervensi sebelum bunuh diri itu terjadi. Dan kami rasa ini juga berkaitan baik itu karena alasan yang tadi saya sudah sebutkan, dan juga terutama mengenai pemrosesan kasus mereka ke negara ketiga. Yang kita juga dari UNHCR kita tidak bisa mengetahui berapa lama, karena memang hal ini berkaitan dengan negara-negara penerima itu. Negara-negara penerima itu yang memberikan ketentuan berapa banyak orang yang mau diambil dan juga berapa lama waktunya. Karena ada beberapa pengecekan juga yang dilakukan masing-masing negara dalam hal medisnya, keamanannya, yang itu pun makan waktu lebih lama lagi, ditambah ketika semuanya ini sudah terjadi,
pemberangkatannya kapan, seperti itu. Karena masalah COVID-19, banyak negara yang menutup perbatasan mereka, yang penerbangan internasional pun tidak bisa mendarat di negara mereka. Apa yang UNHCR lakukan? Jadi yang kita lakukan, kita juga melakukan pendekatan berbagai macam sektor ya. Jadi teman-teman CBP di sini, Bung Hendrik, Mbak Dia, mereka melakukan komunitas komunikasi dengan komunitas secara terus-menerus untuk mengetahui masalah-masalah apa yang mereka dapat di lapangan dan intervensi yang bisa kita lakukan. Dan contohnya juga selama COVID-19 ini untuk mengantisipasi atau merespon kesulitan ekonomi, UNHCR kita mendapatkan bantuan dana lebih, alhamdulillah, untuk kita bisa memberikan bantuan tunai langsung yang mereka bisa mencairkan dana ini pos kantor terdekat. Dan ini dilakukan sudah 3-4 gelombang, kurang lebih nanti Mbak Dia bisa mengklarifikasi. Yang kita harap dengan bantuan langsung tunai ini, yang mereka bisa sedikit terbantu untuk akses mereka ke kebutuhan dasar mereka. Karena ya itu tadi, mereka nggak boleh kerja, dan juga keluarga mereka di luar negeri pun sudah menurunkan kekuatan ekonominya. Itu dalam hal ekonomi. Dan tentunya untuk teman-teman pengungsi yang membutuhkan bantuan psikososial, sekali lagi UNHCR bekerja sama dengan berbagai macam organisasi, yayasan, dan individu untuk juga teman-teman pengungsi bisa mendapatkan layanan bantuan psikososial kalau dirasa mereka memerlukan dan lain sebagainya. Itu juga kita lakukan. Dan kalau sampai amit-amit akhirnya terjadi yang tadi dibilang insiden-insiden yang berkaitan dengan GBV ataupun lain sebagainya, itu kami pun akan siap melakukan intervensi terlepas dari kita bekerja dari rumah ataupun bekerja dari kantor seperti itu. Dan untuk beberapa diizinkan untuk melakukan intervensi secara fisik. Dalam hal detensi tadi Mas Chandra udah bilang, kita bisa langsung datang ke tempat detensi, baik itu detensi imigrasi, kantor imigrasi, atau bahkan di beberapa lembaga pemasyarakatan pun kita juga bisa datang. Ini teman-teman di Aceh contohnya, mereka melakukan berbagai lembaga pemasyarakatan karena ada beberapa pengungsi yang ditahan di sana. Jadi itu sih beberapa sektoral yang tadi saya sudah sebutkan. Sembari kita juga terus melakukan advokasi ke pemerintah untuk terus membukakan lebih banyak akses ke layanan dasar, ke hak-hak dasar yang teman-teman pengungsi bisa mendapatkan manfaat. Yang paling utama ya tadi akses ke livelihood, yang itu terus menjadi bahan diskusi di tingkat nasional, dan juga mungkin ke depannya hal pendidikan misalkan. Oke, terima kasih Mas Isa. Mas Reza, ada yang mau ditambah? Cukup? Cukup gitu kan, tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Isa. Terima kasih Mas Isa atas penjelasannya. Memang bukan hambatan tapi tantangan ya Mas ya. Selama masa pandemi COVID ini kita tetap memberikan yang terbaik pada para pengungsi ini untuk mengakses yang diberikan oleh mereka. Ya Mas, lebihnya lainnya saya sudah paham karena beberapa kali saya bekerja sama dengan teman-teman UNHCR di lapangannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza. Ada lagi kawan-kawan yang ingin ditanya? Mas Isa, kalau gitu saya mau memantik juga kawan-kawan. Jadi 2016 kalau tidak salah pernah juga ada pelaporan dari kami ya, kawan-kawan aktivis gitu, terhadap pelecehan seksual yang dilakukan kepada salah satu aktivis, dan pelakunya adalah refugi kalau nggak salah, yang ditempatkan di Kalibata kalau nggak salah. Nah, dalam konteks kekerasan atau GBV yang dilakukan oleh pengungsi terhadap orang warga negara Indonesia, itu ada perbedaan treatment nggak dalam proses penanganannya atau bagi UNHCR-nya gitu. Baik, terima kasih Mbak Feni. Mungkin ini penting banget dan kita akan sekali lagi menekankan pengungsi itu tidak kebal hukum. Ya, pengungsi itu benar merupakan orang-orang yang lari karena persekusi, perang dan segala macamnya, tapi mereka juga manusia kayak kita. Dan karena mereka manusia, ada juga kemungkinan atau risiko mereka untuk melakukan pelanggaran hukum. Dan ketika itu terjadi, mereka itu bisa diproses sebagaimana
kita orang Indonesia ataupun orang asing lainnya yang punya paspor, punya visa ketika mereka melakukan pelanggaran hukum terhadap undang-undang kita atau KUHP kita. Jadi dalam hal perbedaan, tidak ada perbedaan dan kita juga tidak mau ada perbedaan. Tapi yang penting juga, pengungsi itu kan ada macam kendala dalam mengakses keadilan ya. Tadi bahasanya dan mungkin statusnya. Nah ini yang kita pastikan, walaupun mereka terduga pelaku, tapi mereka juga dihormati hak-haknya itu. Mereka dihormati untuk di BAP, di bahasa yang mereka mengerti, mereka harus dihormati akses mereka terhadap pengacara publik untuk membantu mereka di proses polisi atau pengadilan, dan lain sebagainya. Tapi dalam hal aplikasi enforcement dari undang-undangnya harus sama, seperti itu, karena mereka tidak kebal hukum. Mungkin yang akan berdampak ke pemrosesan kasusnya di UNHCR, ini akan terekam. Ini akan terekam ketika mereka melakukan pelanggaran ABC, kayak gitu. Apalagi kalau sampai di P21 kan, dan apalagi kalau sampai terbukti bersalah dan dipenjara dan segala macamnya. Ini tentunya akan menjadi penghambat untuk mereka bisa ditempatkan ke negara ketiga, Mbak Feni. Jadi negara mana sih yang mau ngambil orang yang udah terbukti melakukan pelanggaran amit-amit pemerkosaan, pembunuhan, atau misalkan TPPO seperti itu. Ini tentunya akan berdampak sangat-sangat negatif kepada pemrosesan kasus individu mereka. Tapi yang perlu penting juga diingat, dalam pelakuan tindak pidana, penghukuman dan segala macam, ini bukan berarti status mereka sebagai pengungsi dicabut. Karena yang mereka lakukan di sini tidak berkaitan dengan kenapa mereka lari dari negaranya. Kalau menurut perspektif UNHCR, ketika mereka sudah dihukum, dipenjara, dibebaskan, mereka balik lagi jadi pengungsi. Ada beberapa kejahatan internasional yang menurut Konvensi 51 itu cukup kuat untuk bisa membatalkan status pengungsi. Itu seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan lain sebagainya. Di luar kejahatan-kejahatan ini biasanya itu pencurian, pemerkosaan, itu biasanya threshold-nya itu belum terpenuhi sehingga status pengungsinya itu masih tetap melekat kepada mereka setelah mereka menjalankan masa hukumannya. Terima kasih. Oke. Tapi kita sepakat ya bahwa keperkosaan dan kekerasan seksual itu kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan kemanusiaan. Jadi kalau dia pelaku perkosaan terus tapi dia tetap dapat ini, ya kita mungkin cukup keberatan. Nah, untuk dalam konteks internalnya, Mas Isa, walaupun kita tahu bahwa dalam proses hukumnya ini banyak sekali, bukan hanya warga negara luar gitu ya, ataupun refugi ataupun warga negara, bahwa dalam proses hukum kita ada banyak mengalami kendala. Nah, di internal UNHCR sendiri, dia sebagai pelaku, baik yang dilaporkan antar refugi ataupun pengungsi, ataupun yang dilaporkan oleh warga negara terhadap pengungsi yang melakukan kekerasan seksual. Di internal UNHCR-nya ada proses pelatihan ataupun treatment khusus untuk yang diduga pelaku, itu ada nggak sampai menunggu proses hukum? Ya, jadi biasanya intervensi yang kita lakukan ketika kita menerima pelaporan pengungsi A terduga melakukan sesuatu kepada pengungsi B atau ke warga negara Indonesia misalkan. Tentunya kita harus memverifikasi. Dalam hal ini kita akan berhubungan secara langsung memkonseling si terduga pelaku ini yang merupakan pengungsi. Karena kita juga ingin memberikan kesempatan bagi dia untuk membela diri seperti itu, atau memberikan keterangan berdasarkan dia punya versi. Nah, kita akan melakukan assessment apa yang dia lakukan itu sebenarnya kredibel atau tidak, ya. Dan pada akhirnya hal ini kita memberikan otoritas sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Karena tentunya seperti sudah tadi kita sebutkan, UNHCR kan bukan lembaga penegak hukum atau lembaga bantuan hukum, dan kita akan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan atau menindaklanjuti laporan-laporan tersebut, termasuk penghukuman kalau memang terbukti bersalah. Dan juga mungkin Mbak Feni mungkin sedikit untuk menjelaskan juga tadi mengenai pemerkosaan segala macam. Itu benar, itu memang kejahatan serius, tapi kejahatan terhadap kemanusiaan di sini memang konteksnya itu dalam kejahatan internasional, yang ada elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam hal widespread-nya, sistematiknya, yang itu biasanya terjadi di situasi, bukan situasi normal. Jadi emang dalam kejahatan terhadap kemanusiaan itu bisa adanya unsur pemerkosaan, tapi dalam konteks pemerkosaan yang dilakukan teman-teman polisi di Indonesia itu biasanya tidak termasuk ke dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan yang tadi sudah saya sebutkan. Apalagi kalau kita mengacu ke Konvensi 51 ataupun ke Statuta Roma yang juga punya ketentuan mengenai
kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi mohon jangan jangan salah tangkap, bukannya kita tidak menganggap ini terhadap menganggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tapi memang lebih ke beda kategori saja seperti itu. Terima kasih. Oke. Mbak Dia dan Mas Isa, yang tadi saya maksud adalah misalnya dia terduga, apakah dia dapat treatment misalnya konseling sebagai pelaku supaya cara dia penanganan, cara dia berperilaku, cara dia berhidup di masyarakat, atau mungkin yang dianggap mungkin di negaranya itu bukan pelecehan seksual, tapi di Indonesia bagian dari pelecehan seksual. Hal-hal seperti itu dalam konteks si pelaku terduga, apakah dia dapat treatment itu dari UNHCR? Ya, sangat dapat. Jadi pertama, dari awal pun registrasi semua pencari suaka, kita memberikan konseling kepada mereka terhadap aturan perundang-undangan dan bahkan adat istiadat yang berlaku di Indonesia untuk mereka menghormati itu. Kita memiliki beberapa dokumen yang kita berikan kepada pengungsi yang bahkan berbeda dari yang pengungsi di Jakarta, pengungsi di Kupang, pengungsi di Bali, karena budayanya pun berbeda kan tempat-tempat itu. Itu kita kasih penjelasan seperti itu. Nah, ketika adanya yang tadi Mbak Feni bilang, terduga melakukan sesuatu, pelanggaran undang-undang, KUHP, segala macam, kita akan lebih spesifik memberikan pemahaman mengenai undang-undang yang bersangkutan seperti itu. Dan apalagi kalau memang sudah ada pemrosesan kasusnya di kepolisian, kita selalu juga bekerja sama penegak hukum untuk datang ketika disuruh datang, ketika di BAP untuk memberikan keterangan yang yang sesungguhnya, yang jujur seperti itu. Dalam konteks seperti itu. Mbak Feni. Terima kasih. Kawan-kawan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kawan? Oke, kalau tidak ada. Mas Isa, kalau boleh pesan, karena human right UNHCR sebagai salah satu lembaga HAM internasional yang memiliki fokus terhadap GBV, salah satunya saya berharap ketika misalnya pengungsi yang di bawah UNHCR juga diinformasikan terkait hak-hak perempuan, juga dalam konteks pelaku yang dianggap pelaku atau kategori pelaku dalam konteks baru laporan saja, penting sekali juga mendapatkan misalnya konseling perilaku ataupun treatment yang bukan hanya terkait akses hukum, tapi tapi dia mendapatkan akses bagaimana berperilaku yang seharusnya gitu. Kalau kita bilang namanya rehabilitasi di dalam konteksnya gitu, rehabilitasi di internal. Itu sih dari saya. Kawan-kawan ada yang ingin ditambahkan? Kasusi, Grace, kawan-kawan panitia? Tidak? Oke, terima kasih Mas Isa, Mbak Dia. Terima kasih juga untuk kawan-kawan, Mas Reza dan kawan-kawan yang sudah bertanya. Semoga ini jadi kekuatan untuk kita untuk saling memahami dan saling memenuhi HAM untuk semua warga negara ataupun manusia yang hidup di Indonesia gitu ya. Baik dia pengungsi ataupun tidak, selama dia manusia dia berhak mendapatkan hak-haknya gitu. Jadi tidak bisa melihat juga warna kulit dan segala macamnya. Terima kasih Mas Isa, Mbak Dia. Saya kembalikan ke Kasusi. Mohon maaf jika ada kesalahan yang baik sengaja atau tidak. Dipersilakan ke Kasusi. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Penny, terima kasih Mas Isa dan Mbak Dia yang sudah menjadi narasumber dan waktunya jadi berlebih ya. Tapi nggak apa-apa karena ini kan media belajar ya, proses belajar yang kadangkala agak susah juga kita dapatnya gitu, akses belajar ini. Jadi semoga tadi bisa memberikan pengetahuan buat kita semua, terutama buat teman-teman yang saat ini memang sedang mendampingi para pengungsi. Ya, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman UNHCR karena ini sudah ada nomor teleponnya, mungkin satu waktu bisa dihubungi dan mungkin teman-teman juga akan gerak cepat untuk menghubungi ini. Gitu. Baik, terima kasih Mas Isa dan terima kasih Mbak Dia dan terima kasih juga teman-teman ION yang sudah menghubungi teman-teman UNHCR sehingga bisa bergabung pada pelatihan kita hari ini. Kita foto bersama dulu ya untuk bisa mengabadikan kehadiran teman-teman semua. Oke, kami mengundang teman-teman untuk mengaktifkan videonya agar terlihat wajah-wajah yang tampan dan cantik-cantik. Oke. Nanti akan dipandu oleh Grace. Silakan Grace. Oke, teman-teman, ada beberapa yang
belum open video, tapi nggak apa-apa kalau memang tidak berkenan. Karena ini ada 2 slide, teman-teman pakai masker atau nggak pakai masker, tetap senyum ya. Oke, 1, 2. Grace mute. Oke, 1, 2. Oke, teman-teman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Gracian. Nanti akan dibagi di grup dan Mas Isa nanti kita akan kirim juga deh lewat Mbak Anas ya. Atau nomor handphonenya sudah ada. Oke, baik teman-teman, pasti udah ini ya pusing ya. Maksudnya dari pagi tadi kita punya petugas lagi. Siapa yang bisa kemarin berkontribusi untuk icebreaker? Atau dikasih rehat dulu kah? Iya, teman-teman rehat. Tapi kemarin tuh ada kesepakatan kalau setelah sesi itu mereka mau ada kayak permainan atau apa gitu. Petugas kita hari ini, siapa ya? Siapa tuh? Nur Faisah ya. Oke, silakan Mbak Nur, mau ngapain kita? Halo Mbak, suara saya terdengar nggak ya? Dengar. Nur Faisah. Halo Mbak. Silakan Mbak Nur. Mbak, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar tapi agak pelan. Oh iya, mohon maaf ini mic-nya emang agak kecil. Terus sebenarnya saya bingung juga mau nyiapin icebreaker kayak gimana ya, cuman gini aja. Oke, Gimana maaf kalau sebelumnya. Karena kan kita. Sebentar ya, Isa. Isa bisa materinya tadi di-share ke kita ya, ada teman-teman pada minta. Oke, terima kasih Mas Isa. Silakan. Iya, ini karena kan kita banyak yang masih belum pada kenal nih sama teman-teman yang lain. Saya juga termasuk yang belum kenal dengan banyak 20 anggota ini kan. Nah, gimana kalau permainan di icebreaker kita kali ini tuh kita saling berkenalan, nanti orang yang saya tunjuk mengenalkan dirinya, dari mana, namanya siapa, lalu orang yang ditunjuk kembali oleh orang yang pertama disuruh untuk mengulang kalimat yang disebutkan oleh orang yang pertama. Teman-teman, gimana nih? Oke, setuju. Dicoba aja 1 kali, Mbak. Oke, ini saya kasih contoh dulu ya. Nah, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nufaisya Inara, saya dari Balai Perempuan Bekasi, dan saya masih baru 5 bulan bergabung di Balai Perempuan. Nah, kalimat saya ini nanti diulang oleh teman-teman sekalian yang akan nanti saya tunjuk. Misal Mas Reza dari P2 TP2A yang udah buka juga nih videonya, silakan diulang kalimat saya yang tadi. Perkenalan diri ya? Ya. Hai. Diulang dulu kalimat saya, nanti kemudian Mas Reza memperkenalkan diri juga. Oh, oke. Kalimatnya boleh diulang, Mbak? Iya. Oh iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Nufaisya Inara dari Balai Perempuan Bekasi. Di sana saya sudah 5 bulan
bergabung. Oke. Saya repeat apa yang disampaikan Mbak Nuf ya. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Nufaisyah Inara, gitu. Ya. Dari Balai Perempuan Bekasi, saya sudah 5 bulan bergabung di Balai Indah Perempuan Bekasi. Sip. Nah, kalau sudah, silakan Mas Reza untuk memperkenalkan diri dan menunjuk salah satu teman-teman yang ada di Zoom meeting ini. Oke. Saya perkenalkan diri. Hai guys, kawan-kawan semua. Nama saya Reza Tantowi. Saya dari P2TP2A DKI Jakarta. Saya di P2TP2A DKI Jakarta sudah kurang lebih 2,5 tahun atau 3 tahun kurang. Saya mau menunjuk Pak Sugeng, karena harus ikutin kata-kata saya, harus pakai guys. Ya Pak, silakan Pak. Ya, silakan Pak Sugeng. Baik, saya Reza Tantowi. Guysnya belum. Hai guys. Baik guys, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Reza Tantowi dari P2TP2A DKI Jakarta. Saya sudah berapa? 2 tahun setengah? Nah, benar Pak. Iya, 2 tahun setengah. Bergabung di P2TP2A DKI Jakarta. Baik, saya akan ke Mbak Nurjana untuk memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Sugeng Musafak dari Panti Tresnawerda Budi Mulia 3. Saya baru 2 tahun bergabung di Panti Tresnawerda Budi Mulia 3. Silakan Mbak Nurjana untuk memperkenalkan diri. Ya, silakan Mbak Nurjana. Apa ada Mbaknya? Terima kasih Mas memperkenalkan diri. Saya Bu Nurjana dari Paraga BHP Jakarta. Terhitung 2018 saya sudah bergabung dan beberapa kali menangani pendampingan biasanya pendampingan kasus KDRT biasa, tapi terhitung tahun 2020-2021 saya mendapatkan kasus luar biasa dengan mendampingi 2 pengungsi imigran. Masih harus banyak belajar, Mas. Terima kasih. Bu Nurjana luar perintah ya? Suara Pak Sugeng nggak didengar berarti. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas ice breaking-nya. Teman-teman masih butuh waktu untuk istirahat, bentar nggak? 5 menit atau 10 menit? Masih. Buat ke toilet. Silakan teman-teman, kita istirahat 5-10 menit ya. Halo? Ya, Halo Pak Sugeng. Pak Sugeng disuruh istirahat. Berbunyi. Tadi disuruh tanya jawab. Mute.